Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Masya Allah. Kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah hikmah lainnya. Dikutip dari sumber prof.co.id, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah, dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sementara Fatimah, putri Rasulullah yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah, selalu ada di samping ayahnya. Dalam setiap kisah perjuangan sang ayah, membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendala Ali adalah perasaan rendah dirinya. Apakah Ali mampu untuk membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah sejak awal-awal risalah ini, dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa, mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya. Muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji, karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar yang kedudukannya di sisi Nabi lebih tinggi. Ali merasa belum ada apa-apanya, bila dibanding dengan perjuangan Abu Bakar dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Habab, keluarga Yasir, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah, sementara Ali, hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya, yang ia sendiri tak mengerti, apakah mungkin itu yang namanya cinta. Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapan Ali. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar ditolak, muncullah laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani. Seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin, seorang laki-laki yang membuat setan berlari takut, dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Umar bin Khattab, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Dia juga datang melamar Fatimah. Ali pun rela, jika Fatimah menikah dengan Umar, ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan Umar. Namun, kemudian Ali pun semakin bingung, karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu, menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri, dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir, dan 10.000 dinar, kalau diuangkan dalam rupiah, kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar Fatimah. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri, dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali, bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf, karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri, dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya kawan?" seru sahabat Ali. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi," kata sahabat Ali. "Aku?" tanya Ali tak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku," kata sahabat Ali. "Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?" kata Ali.
Sahabatnya pun menguatkan, "Kami di belakangmu Ali." Akhirnya, Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, yaitu meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam. Hingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam, dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini Rasulullah tidak terkejut. "Bagus wahai putra Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya, oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam, dan Rasulullah pun menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah, tak ada yang aku sembunyikan darimu, aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju sirah dari besi." Dengan tersenyum Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit, sebelum aku menikahkan engkau di bumi." Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Setelah segalanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah, terjadilah ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikanlah. Sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham. Maka, menikahlah Ali dengan Fatimah." Pernikahan mereka penuh hikmah walau diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan suatu hari Rasulullah sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya, setelah dihalalkan menjadi suami istri, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, "Mengapa pemuda itu tak mau menikah denganmu wahai Fatimah, dan apakah Fatimah menyesal menikah denganku?" Sambil tersenyum Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu wahai Ali. Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri, yang bisa membahagiakan hati suaminya." Dari kisah ini, bisa diambil pelajaran bahwa, seorang lelaki apabila menginginkan seorang wanita untuk dijadikan istri, jika Allah tak mengizinkan, maka wanita itu tidak akan bisa dinikahi. Berbeda dengan seorang lelaki, apabila Allah menakdirkan seorang wanita jadi istrinya, maka lelaki manapun tidak akan bisa menikahi wanita tersebut. Jika seorang wanita telah mencintai seorang lelaki, maka wanita tersebut akan menerima lelaki itu apa adanya, tidak memandang harta dan jabatan. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.